Perkenalkan, nama saya Supriyanto dengan NIM 201300193. Hai, perkenalkan nama saya Melati Tinari Gusti dengan NIM 201300237. Hai, perkenalkan nama saya Gator Rahman Bona Suraya dengan NIM 201300228. Halo, nama saya Jelang Hanifah Islis Bekti dengan NIM 201300227. Jogja memiliki banyak bangunan cagar budaya yang masih lestari hingga saat ini. Keberadaannya tidak untuk dimuseumkan, tetapi banyak yang dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Salah satunya kegiatan pendidikan. Salah satu bangunan cagar budaya di Jogja di bidang pendidikan adalah SD Keputaran 1 Yogyakarta. Sekolah dasar ini terletak di Kompleks Keraton Yogyakarta, tepatnya di sebelah timur pagelaran Keraton Yogyakarta. Sekolah ini didirikan pada tahun 1913 oleh Sultan Hamengkubuwono VII dengan nama HIS, Holland Indies School. Saat itu yang bersekolah di sini adalah putra-putra pejabat Keraton Yogyakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia atau pada tahun 1946, sekolah ini berubah nama menjadi Sekolah Rakyat Sempuma Keputaran 1. Dan seiring berjalannya waktu, sekolah ini berubah nama menjadi SD Negeri Keputaran 1 Yogyakarta. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagai sekolah yang dikenal berbasis budaya lokal, SD Keputaran 1 Yogyakarta sebisa mungkin untuk mengupayakan implementasi kebudayaan lokal dalam pembelajaran, khususnya kebudayaan Jawa. Contoh implementasi budaya lokal dalam pembelajaran seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Mujiono selaku Wali Kelas 4A berikut. Untuk menyampaikan tentang kurikulum merdeka kaitannya dengan pembelajaran budaya lokal. Di sini saya akan menyampaikan tentang kegiatan Market Day yang kami kemas dalam pembelajaran kelas 4 SD Keputaran 1. Pembelajaran Market Day ini diawali dengan kegiatan sosialisasi ke anak-anak supaya kegiatan itu terencana sejak awal sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan di waktu pelaksanaan. Perencanaan, anak-anak diberi pengertian tentang Market Day. Market Day adalah kegiatan anak belajar memasak, menata, menyajikan, dan menjual. Nah, jadi perencanaan ini anak-anak diberi pengertian tentang persiapan untuk kegiatan Market Day. Market Day merupakan kegiatan akhir dalam pembelajaran P5 atau profil Pancasila di kurikulum merdeka. Jadi perencanaan ini anak-anak disampaikan dari awal sampai akhir sehingga anak-anak dalam kegiatan Market Day diharapkan bisa maksimal. Kemudian implementasi kegiatan ini merupakan pembelajaran yang terpadu dengan mata pelajaran lainnya. Dalam pelajaran Market Day ini diutamakan dalam kegiatan masak-memasak tentang makanan-makanan tradisional yang sudah ditentukan oleh kelompok, sehingga dalam perencanaan ini anak-anak dibuat kelompok, menentukan materi yang akan dibuat dalam kelompok rata-rata 5-6 anak setiap kelompoknya, campuran putra maupun putri. Kemudian anak-anak menyiapkan resepnya, jadi yang akan dimasak ditulis disiapkan. Kemudian proses masak pun anak-anak juga latihan menulis urutannya. Implementasi materi pelajaran dalam Market Day ini terutama dalam matematika yang sangat kuat, karena dalam Market Day ini anak-anak memperhitungkan dengan angka seperti belanja, menjual, menghitung labanya, sekalian nanti membuat laporannya. Tidak hanya di matematika, di bahasa Indonesia pun masuk, seperti bacaan cerita dimasukkan ke dalam Market Day,
Selain itu juga ada SBDP, yaitu keterampilan mengolah, keterampilan menyajikan, keterampilan dalam menjual. Itu dalam SBDP. Yang ada di pembelajaran IPAS. IPAS adalah pelajaran materi baru di kurikulum Merdeka, yaitu penggantinya IPA dan IPS. Dalam IPAS, market day ini termasuk salah satu pemanfaatan dari tumbuhan, karena memasak singkong dan ubi itu juga tumbuhan. Jadi ada 4 materi pelajaran yang include implementasi pembelajaran market day. Kemarin market day dibuka langsung launchingnya oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga kesannya seolah-olah market day ini anak-anak membuat pasar. Jadi anak-anak merasa senang dengan kegiatan baru dalam kurikulum tahun ini. Kemudian untuk kegiatan market day ini dievaluasi juga, sehingga kita cari di mana titik kelemahannya, dan kita juga cari titik jalan keluarnya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Nah, untuk kendala-kendala yang kemarin itu hanya karena yang pertama kali waktunya anak-anak tidak sesuai rencana. Mestinya dalam perencanaan 3 menit tapi ternyata 4 menit lebih. Seperti ini besok kita pertimbangkan untuk membuat perencanaan tahun depan, sehingga meminimalisir kendala. Inilah dievaluasi, sehingga dalam kegiatan pembelajaran P5 khususnya market day, saya harapkan untuk tahun depan lebih sukses. Demikian untuk penjelasan masalah kegiatan implementasi market day dalam pembelajaran kurikulum Merdeka di SD Negeri Keputaran 1. Terima kasih. Selain kegiatan market day makanan tradisional yang dilaksanakan setiap tahunnya, adapun kegiatan seni ketoprak, di mana ketoprak ini diperankan oleh siswa dan biasanya ditampilkan pada saat peringatan HUT sekolah. Seni ketoprak ini ikut dalam pengimplementasian budaya lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena berkaitan dengan materi drama. Dalam perencanaannya, sekolah mendatangkan pelatih dari luar. Kemudian untuk pelaksanaannya kemarin pada tahun ajaran 2021-2022 untuk peringatan HUT sekolah dan akan berkelanjutan di tahun berikutnya. Kemudian kegiatan dievaluasi oleh kepala sekolah agar kedepannya bisa lebih menarik, simpel, dan dapat mendatangkan pelatih lebih dari 1. Hal tersebut yang disampaikan oleh Bapak Mujino saat observasi dilaksanakan. Selanjutnya dalam pengembangan minat dan bakat siswa, SD Keputaran 1 menyediakan wadah bagi siswa yang memiliki minat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang dikembangkan berkaitan dengan kebudayaan lokal yaitu karawitan, tari, macopat, serta geguritan. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan di luar jam sekolah, yaitu setelah pulang sekolah dan sore hari. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan 1 kali seminggu. Siswa bebas memilih kegiatan ekstra sesuai dengan minatnya masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan sudah baik, namun perlu dilakukan optimalisasi pada setiap kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Mujino, bahwa di SD Keputaran 1 ini untuk kegiatan berbasis budaya lokal seperti ketoprak, membatik hanya dilaksanakan pada event-event tertentu saja, misalnya saat ada perlombaan, pameran, atau hari jadi sekolah. Adapun hambatan yang dihadapi SD Keputaran 1 berdasarkan penjelasan Bapak Mujino terkait pengembangan budaya lokal di sekolah adalah keterbatasan pembimbing berbasis budaya Jawa. Kemudian kelangkaan tenaga guru yang mampu membimbing siswa secara berkelanjutan. Maknanya tidak semua guru kelas mampu memberikan pembelajaran berbasis budaya. Sehingga jika ada lomba yang berbasis budaya Jawa, harus mendatangkan tenaga tambahan dari luar. Selanjutnya,
Hambatan yang dihadapi adalah kemampuan siswa dalam menangkap pembelajaran berbasis budaya Jawa sangat minim, karena tidak semua mempraktikannya di kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Jadi kesimpulannya, pembelajaran berbasis budaya lokal di SD Kaputaran 1 dikatakan cukup baik dengan terselenggaranya market day dan ketoprak, yang mana setelah event tersebut dilaksanakan, guru mengulas kembali dalam pembelajaran sehingga bisa diintegrasikan ke materi ajar seperti matematika, bahasa Indonesia, SBDP, dan IPAS. Namun, masih perlu dimaksimalkan lagi agar kegiatan berbasis budaya bisa menjadi kegiatan rutin sekolah, bukan hanya pada saat event tertentu saja, serta kegiatan juga dapat dimaksimalkan lagi dalam pengimplementasiannya ke pembelajaran.